Sekarang ini ada satu fenomena. Apa itu? Ada yang namanya inflasi pengamat. Jadi banyak sekali pengamat. Teddy, Anda itu kayak butai ya? Butai. Padahal kalau Anda ngaca, yang berlumuran tai adalah Anda sendiri. Gak ada yang berusaha terlihat menjadi pengamat lebih dari Anda barusan. Ya, Anda itu, you are exactly what are you talking about. Gini, ini kan era free speech. Semua orang boleh ngomong apapun yang dia mau, oke? Selama tidak melanggar hukum. Bedanya adalah Anda tidak berkompeten, tapi jadi pejabat, Teddy. Anda dibayar oleh uang kami, oke? Itu bedanya. Gua sih nggak dapat apa-apa. Dan Anda duduk di situ. Itu melanggar konstitusi, Teddy. Why? Nggak sadar ya? Bingung gue kok bisa ya? Kata-kata seperti itu keluar dari mulut Anda. Cermin banyak loh di mana-mana. Muhasabah diri Anda, Mas Teddy. Mas, Jeng, whatever. I'm done with this shit. Ini ada benarnya juga saya kata si abang ini ya. Malah apa ya, si Seskap ini malah sibuk ya membantah narasi gitu. Bisa dibilang ya kata lain dia ini nggak kerja dong, malah sibuk membantah narasi rakyat. Harusnya kan ditampung gitu, mana yang nggak benar diperbaiki, jangan sibuk malah membantah narasi. Ini aneh banget ya, nggak presidennya, nggak menterinya, ya sama-samanya anti kritik. Yang harusnya ditampung aspirasi rakyat malah dibantah, malah kita dianggap aneh ya, inflasi pengamat. Ini rakyat loh yang kritik buat lebih baik ke depan gitu ya, kan dikritik kan kebijakan-kebijakannya, bukan nggak suka sama pemimpinnya. Kita kan kritik kebijakannya nggak benar gitu. Kayak salah satunya sekarang kan masalah beli alat kendaraan untuk SPG gitu, MBG kan. Nah ini yang kocok banget ya di permintaan Pak Prabowo. Makanya jangan salahkan netizen ya, kalau netizen semakin hari itu semakin kritis, karena ya anda ini anti kritik, nggak mendengar aspirasi rakyat. Jadi nggak usah berlama-lama guys, langsung aja kita lanjut ke komentar politisi medsos. Apa kabar inflasi pejabat, inflasi menteri, bagi-bagi kue jabatan nggak sesuai kompetensi, nggak menguasai bidang yang diemban, ditanya haho-haho, plonga-plongo. Jadi nggak usah bacot lah, selama masih makan gaji dari keringat kami. Sekarang juga ada yang namanya inflasi keracunan. Dulu setiap ada satu keracunan makanan, pelakunya langsung ditangkap, usahanya langsung dihentikan. Karena apa? Karena nyawa sangat berharga saat itu. Sekarang, keracunan MBG jadi terlihat biasa saja. Karena apa? Karena nyawa tidak dihargai lagi demi yang namanya program atau sebagian menduga proyek. Daripada sibuk mengkritik kritikan rakyat, lebih baik introspeksi diri. Kalau rakyat bertanya, jawab dengan jelas, bukan. Pokoknya ada. Uang negara itu uang rakyat, bukan uang nenek kalian. Paham? Teddy itu Seskap. Fokus dia adalah manajemen di kabinet, dukungan administratif, rekomendasi kebijakan, pengawasan macam-macam. Porsi dia menjelaskan pengamat itu di ruang publik gede banget ketimbang bicara negara. Artinya setiap ada kritik yang masuk di kepala Seskap itu bukan kritiknya, bukan substansinya, tapi siapa? Menurut gue, jadi buzzer aja, jangan jadi Seskap gitu loh. Sebenarnya kan bisa lo respon secara wise gitu, misalnya, ya semua kritik dan masukan kami tampung, selanjutnya biarkan kabinet yang memutuskan mana yang terbaik, selesai. Dengarnya enak, nggak kelihatan songong gitu. Kalau kata teman gue John, Goebbels tuh ketawa lihat ini. Mau coba main-main dengan narasi gitu. Jadi komplit lah sudah. Presiden kemarin cari pembenaran dengan mengatakan keras kepala itu kadang-kadang harus dilakukan. Outputnya ya ini. Saran gua kembali pada persoalan rakyat. Solusi apa yang ditawarkan kabinet? Gedein porsi bicara lu di sana. Sekalipun ada pengamat gadungan, dia tetap punya hak. Keringat dia ngegaji lu semua kok. Wise aja gitu. Berarti Mas Teddy, ada juga yang disebut sebagai inflasi korupsi. Dulu kita ngelihat IKTP korupsi 2 triliun seakan-akan besar, korupsi BTS Kominfo 8 triliun seakan-akan besar. Ternyata kalah dengan pengelolaan BGN yang super berantakan itu, yang mana dikasih satu hari 1 triliun. Ternyata korupsi KTP
2 triliun cuma 2 hari anggaran MBK. Kenapa ini disebut sebagai korupsi? Emang semua anggaran MBK korupsi, Bang? Kita pakai dictionary korupsi yang adalah abuse of power. Gimana enggak? Pengelolaan BGN yang super berantakan. Lo ngeliat kaos kaki di set 100.000 rupiah. Lo ngeliat harga handphone dinaikin gila-gilaan. Tiba-tiba beli motor listrik belasan puluhan ribu jumlahnya. Ini praktek korupsi depan mata. Dan lama-lama kita jadi biasa. Korupsi dulu kita besar, jadi kecil. Ada inflasi namanya. Bukan cuma kalimat gua, bahkan ada jurnalnya. Bahkan jurnal juga mengatakan tentang normalisasi korupsi dalam institusi. Itu sangat mungkin terjadi. Lagi-lagi, korupsi di negeri ini lama-lama jadi normal, lama-lama jadi berita yang as usual. Jadi hari-hari aja. Ini kita belum ngomongin soal IKN, food estate, impor pickup, US, dan sebagainya. Jadi dibanding banyak sibuk komentarin pengamat, malah komentarin rakyat, mending urusin dulu internalnya aja. Biar pengelolaan anggaran rakyat ini nggak jadi semena-mena. Karena abuse of power lama-lama jadi korupsi. Korupsi lama-lama jadi normal. Itu namanya inflasi korupsi. Sibuk aja membantah narasi. Nggak ada kerjaan banget ya. Jadi pemerintah sibuknya hanya mengamati pengamat, bukan kerja. Kalau orang kerja nggak peduli apa kata orang, mau narasi, mau chaos atau kagak. Buktinya kan semua baik-baik saja. Ya baik-baik karena BBM tidak naikin, baik-baikin rakyat. Tapi harga-harga lain naik, kan kecolongan juga. Ya rupiah melemah. Jadi mau nggak mau harga-harga lain naik. Dari telur, susu, beras. Kita hanya dianggap baik, hanya menunda masalah. Ini benar-benar propaganda kebaikan yang sangat tidak bertanggung jawab. Semua baik-baik aja, tenang, tenang, tenang. Kita hanya menunda masalah sampai akhir tahun, kalau masih bertahan. Nanti Januari 2027, barulah itu udah nggak bisa nahan lagi. Menurut saya jangan terlalu pede kita ngomong baik-baik aja, jangan sekali. Itu saya itu sangat tidak bijak ya, sangat tidak. Kita nggak tahu hari esok seperti apa. Kita mendingan low profile aja, jangan menantang. Tuh kan baik-baik aja kan, terkendali ya iyalah, disuntik subsidi. Itu kan semua orang juga bisa kayak gitu, istilahnya ngutang. Tapi kalau bijaksana, kita harusnya kan naikin setiap bulan 500 perak non subsidi agar rakyat terlatih. Kami mendingan punya harga stabil, naik tapi stabil dibandingkan sekarang semua harga liar. Karena meskipun BBM tidak dinaikkan, kan rupiah semakin melemah. $1 udah 17.100. $1 Singapura udah 13.400. Jadi rupiah semakin tidak punya nilai. Dan harga bahan-bahan pokok udah naik. Baik kan, BBM gak naik kan, ya semuanya lah naik. Gimana? Dan naiknya liar. Tapi kalau kita naikin pelan-pelan BBM, kita bisa menstabilkan harga yang lain. Meskipun naik stabil, nggak suka-suka naik 70, 30, 100%, kan jadi gila. Jangan terlalu pede. Buktikan kan, buktikan. Emang ada kaos, ada chaos. Ada kan, nggak ada kan? Kalau ada gimana, kan malu. Janganlah terlalu pede lah. Ini orang-orang terlalu percaya diri ya. Narsis gitu. Orang-orang yang narsis menurut saya ada sakit jiwa. Amerika aja bisa berubah keadaan seketika kok. Iran aja bisa berubah keadaan seketika kok. Banyak negara-negara Timur Tengah yang kaya raya bisa berubah seketika. Kita bisa berubah seketika. Ini cuma ditahan doang. Harusnya bijaksana, jangan menantang. Dan jangan dianggap paling baik. Justru orang-orang yang mau dianggap paling baik adalah orang jahat. Karena mereka tidak pernah mengakui kelemahan. Itu orang jahat loh. Orang rendah hati adalah orang yang mengakui kelemahan dan kesalahan. Tapi orang yang sombong congkak, yang merasa paling benar, paling baik, adalah orang jahat. Itu menurut saya.